Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan sudah lama berteman dengan teman-teman notaris karena banyak teman saya kuliah jadi notaris, dan kebetulan juga saya itu terakhir karena selalu kuliah sempat jadi wartawan, saya sempat nulis buku tentang notaris. Coba dibuka yang slide kedua. Ini lagi. Nah, saya lagi nyusun buku ini lagi di proses cetak Pak, kebetulan. Notaris dan aneka modus korupsi. Karena saya kebetulan waktu Kajari Surabaya itu ada perkara yang melibatkan notaris Johannes Limardi itu, yang ketika itu ada laporan ke kami, ada notaris yang dititipi PPh final tapi nggak disetorkan, tapi pakai validasi palsu. Nah, ini saya korupsikan Pak, saya korupsikan karena di notaris sama di notaris Damar di Semarang, di sidik polisi itu hanya penggelapan, tapi kami coba korupsikan. Nah, ternyata setelah itu banyak notaris terlibat korupsi, banyak. Saya catat tahun 2019, nah buka Pak lagi, silakan dilanjut. Nah, ini saya data, nah, memang saat ini di Undang-Undang 30 2004 sampai dan berubahnya kan memang tidak ada di Undang-Undang UJN itu ada satu pasal yang mengatur tentang pidana tentang notaris. Tetapi saya punya data lama ini, data lama sampai tahun 2016 itu 137 notaris yang masuk penjara. Dan yang terakhir, kebetulan Jaksaan itu punya case management system, yaitu sistem data perkara yang real time. Itu kemarin saya buka tahun 2019 sampai hari ini Pak, sampai hari ini itu ada 130 notaris yang terlibat tindak pidana. Nanti kalau ada datanya kami bawa, kalau rinciannya 119 itu notaris perkara pidum. Nah, memang setelah saya buka ada yang kena narkoba, ada kekerasan rumah tangga, tetapi rata-rata adalah pemalsuan surat yang pidum ini dan penggelapan tadi saya buka. Nah, yang 11 notaris PPAT ini terlibat pidana tipikor. Nah, ini kebetulan 11-nya ini yang penyidiknya adalah Kejaksaan. Lanjut, kami selalu teman-teman notaris itu, kami ini para notaris sudah melaksanakan tugas sesuai SOP. Tapi APH selalu aja memperlakukan notaris sebagai terperiksa itu Pak, kan selalu begitu dia. Bahkan ada langsung jadikan tersangka dengan akta yang dikeluarkan. Nah, anggapan yang dulu kan terjadi kriminalisasi notaris. Bahkan terakhir Pak, ini di Januari 2021 terakhir, seluruh notaris PPAT se-NTT, ya mungkin beliau ini pernah di NTT Pak ya, mogok kerja, nggak melayani masyarakat. Karena notaris Teresia ditahan di Kejaksaan. Alasan itu dalam kasus ada 30 hektar tanah yang dibagi-bagi, ada waktu itu ya ada yang tokoh-tokoh nasional lah yang dapat itu Pak. Karena para notaris ini mogok, kenapa? MKN sudah menyatakan menolak yang diajukan oleh jaksa. Nah, ini yang nanti kita diskusikan. MKN itu hanya menolak atau menyetujui aja. Makanya tadi saya nyampaikan kepada Bapak, gimana kalau ke depan itu penolakan itu ya kayak putusan lah, ada sedikit ya mukodimah dikit lah Pak. Karena apa ditolak? Baru, nah MKNW itu juga unsur dari pemerintah, tidak ada jaksa, tidak pernah tahu akhirnya apa alasan ditolak itu. Nah, begitu teman-teman penyidik itu memberitahu bahwa notaris ini terlibatnya karena apa? Ada aliran dana 1 miliar, ada ini, baru dikeluarkan. Nah, apalagi sebenarnya juga nanti kita bahas yang dipersoalkan kan akte jual beli, sehingga itu bukan objek daripada MKN. Itu ada akte jual beli itu kan akte PPAT. Ya, tetapi ditolak Pak. Nah, seharusnya ditolaknya tuh
kalau di Jawa Timur saya sering dengan teman-teman tuh ditolak karena bukan kewenangan MKN, itu ditolak sehingga jaksa penyidik ditolak tuh nggak bisa meriksa. Begitu dipaparkan barulah tahu sebenarnya emang notaris itu terlibat dan mohon maaf sampai kasasi terbukti dan dijatuhi hukuman. Nah, ini yang terjadi kriminalisasi notaris katanya. Nah, lanjut. Mungkin karena 20 menit ini Pak ya. Apa sih? Kenapa ada perbedaan pemahaman antara APH, penyidik kepolisian, kejaksaan dengan notaris tadi, yang notaris merasa sudah sesuai SOP kok masih diperiksa. Rata-rata itu memang dia bukan pelaku utama memang Pak, tapi terseret. Bahasanya nanti Pak Budi nanti selalu turut serta. Nah, karena apa? APH ini Pak, mungkin kepolisian kejaksaan juga selalu, karena pidana umum itu kan kebenaran material, tanggung jawab material, selalu kalau tidak ada akte itu tindak pidana itu tidak terjadi, sehingga ditariklah 55, pasti begitu. Kalau tidak ada akte itu perbuatan selanjutnya tidak ada. Nah, itu yang selalu ada perbedaan pemahaman antara APH dengan notaris, sehingga sering kali akhirnya notaris itu dianggap turut serta pasal 55 KUHP. Kemudian sisi notaris sendiri sama, tanggung jawabnya formal, bahwa tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran material. Dia ada orang menghadap, ngomong apa ya ditulis, dia nggak bertanggung jawab. Itu urusannya penghadap kan gitu Pak. Apakah itu benar apa enggak? Yang penting penghadap itu menyatakan di hadapannya seperti itu kan gitu. Lanjut, ini yang perbedaan selama ini. Nah, ada dasar Bapak jurisprudensi memang Mahkamah Agung nomor 703 terus 2 tahun 73 sampai yang putusan 94 dan terakhir tahun 96, yang intinya jurisprudensi ini jika ada akte yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri. Notaris PPAT bukan pihak dalam akte. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara material apa atau hal-hal yang dikemukakan itu di hadapan itu benar atau tidak. Nah, ini di jurisprudensi. Nah, masalahnya, nah ini Pak, dalam menjalankan tugasnya ini notaris ternyata aktenya ini timbul konflik, timbul sengketa, akhirnya saling melapor, mau nggak mau akhirnya akta itu sering dianggap, ya tadi saya katakan, kalau nggak ada akte itu tidak terjadi perbuatan pidana itu, sehingga menceretlah para notaris sebagai terlapor. Nah, ini selama ini saya lihat seperti itu. Lanjut. Kemudian kami nih Pak, Majelis Kehormatan Notaris di mata jaksa, bahwa kita pernah, ya bukan face to face Pak ya, bahwa Persaja, dulu PJI namanya, itu pernah mengajukan uji materi pasal 66 ayat 1 itu di Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Intinya karena saat itu beberapa jaksa itu perkara yang ditanganinya itu tidak mendapat persetujuan, hingga perkara itu macet. Nah, itulah akhirnya, apalagi putusan MKN ini bersifat final, tidak ada upaya hukum. Nah, begitu ditolak saja tanpa ada alasan dalam putusan itu, maka teman-teman jaksa coba menggugatnya. Tetapi Pak, kini setelah menggugat itu, semua jaksa sekarang sudah memahami keberadaan MPM maupun Majelis Kehormatan Notaris, sehingga kalau ada perkara yang melibatkan notaris, semua jaksa sudah mengajukan izin kepada MKN. Artinya saat ini walaupun dulu pernah menggugatnya, tapi sudah menyadari ada ketentuan pidana di undang-undang dan harus dilalui. Maka ketika jaksa itu melakukan ada proses, ada perkara yang melibatkan notaris, semua sudah melalui MKN. Nah, namun saat ini Bang, masih ada APH, mungkin kepolisian, jaksa juga, yang belum memahami perbedaan produk akta notaris dan PPAT. Sudah tahu itu produk PPAT ada 8 jenis itu kan Pak ya, tetapi tetap mengajukan izin ke MKN. Padahal sebenarnya itu nggak perlu, karena itu bukan objek
karena di PPAT itu sudah ada MK2 apa itu Pak? MP2B. Nah, ini masih banyak, sehingga saya ketemukan juga di Jawa Timur MKMW itu sering memberi putusan ditolak karena bukan merupakan objek MKN. Nah, ini bagus. Nah, tetapi juga ada yang jelas-jelas itu produknya adalah PPAT, tetapi diterima oleh MKN dan tapi MKN menolak. Seperti yang di NTT yang mogok itu Pak. Objeknya adalah jelas itu adalah akte AJB, akte jual beli. Itu objek PPAT. Nah, sehingga seharusnya masih ditemukan akhirnya oleh MKN ditolak itu Pak, karena bukan merupakan ranah MKN.